sampai ke titik aku melihat kitab suci itu sebagai manuskrip sejarah, bukan sejarah yang berisi fakta sejarah ya, manuskrip sejarah dalam arti peninggalan sejarah gitu, sebagai bukti bahwa ada masa di mana orang-orang tuh percaya ini gitu, hal-hal kayak gini, narasi-narasi di sini. Jadi kayak artefak, aku ngeliat Quran sekarang tuh jadinya kayak artefak. Jadi kayak artefak, aku ngeliat Quran sekarang tuh jadinya kayak artefak. Misalnya aku mikirin artinya, tapi nanti aku nanya kenapa aku harus spesifik berdoa seperti ini ketika di posisi seperti ini, terus setelah mengetahui fakta bahwa kebanyakan orang-orang yang sholat juga nggak tahu artinya sholat, terus aku jadi mikir kita tuh ngapain gitu, sholat tuh buat apa gitu. Terus aku jadi mikir kita tuh ngapain gitu, sholat tuh buat apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu video yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial terkait dengan Mbak Kumaila ini, teman-teman. Di mana di dalam video ini Kumaila Hakimah menjelaskan kenapa dan apa sebabnya dirinya bisa berubah 100 derajat seperti sekarang ini, mempunyai pemikiran-pemikiran yang janggal sekali, dan di dalam video tersebut dia belak-belakan dan membuka rahasianya sendiri, teman-teman. Coba kita dengarkan berikut ini. Oke, faktor apa yang paling dominan di dalam proses dekonversi itu? Kebanyakan baca Quran. Jadi kan Kebanyakan baca Quran. Ada yang berasumsi aku marah dan kecewa, maka aku menjadi aku yang sekarang gitu. Termasuk almarhum abah aku tuh suka nanya kayak, kamu tuh marah sama Tuhan atau marah sama abah gitu, ada apa gitu. Tapi ketika aku jelasin aku nggak marah sama siapa-siapa dan aku jelasin kenapanya, dia tuh kayak agak kesulitan gitu, kayak dia malah kayaknya ngelihat aku secara asing gitu. Kayak bapakku kan akademisi studi Islam gitu, jadi ngomongin konsep-konsep Islam tuh mudah lah sama dia. Tapi mungkin dia jadi aneh, kenapa aku yang dididik begini, outcome-nya begini gitu loh. Dan dia nggak ngerti gitu. Jadi faktor pertama yang merubah pemikiran Kumaila ini, teman-teman, katanya karena terlalu banyak baca Al-Quran. Tentunya ini sangat sedikit berbeda dengan pemahaman kita, karena sejatinya Al-Quran itu selalu memberikan petunjuk kepada kita, karena sifat Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk kepada setiap manusia. Tetapi Kumaila mengatakan karena terlalu banyak baca Al-Quran, makanya pemikirannya berubah seperti sekarang ini. Maka ini tentu sangat berbahaya sekali pendapat ataupun pemikiran Kumaila ini, teman-teman. Terus atau kalau bukan karena emosi, ada juga asumsi ini apa namanya, new atheist jalur Dawkins. Oh. Ada asumsi itu juga. Tapi sejujurnya tuh aku justru baru ketemu Dawkins tuh kayaknya agak jauh setelah dekonversi. Menurut aku kebanyakan kebanyakan baca Quran aja. Jadi di sini kata Kumaila, faktor yang kedua yang mempengaruhi pemikirannya sampai seperti saat ini yang sangat janggal bagi kita, itu karena ada faktor pengaruh pemikiran dari Richard Dawkins, teman-teman. Richard Dawkins ini sangat kita kenal sebagai tokoh, salah satu tokoh ateis ya. Tentunya Richard Dawkins ini kalau kita lihat sumbernya di Wikipedia, bernama lengkap Clinton Richard Dawkins, yang lahir tanggal 26 Maret 1941, merupakan seorang penulis, dan juga dikatakan bahwa Dawkins ini juga dikenal sebagai seorang ateis yang sangat vokal mengemukakan gagasannya, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Maka inilah yang mempengaruhi pemikiran daripada Kumaila. Tentunya ini sangat berbahaya sekali, teman-teman, karena pemikiran dia ini, pemikiran Kumaila ini, sudah ada terjangkiti pemikiran-pemikiran ateis yang dikemukakan oleh Dawkins, teman-teman. Karena ketemu ayat-ayat, terlalu sering ketemu ayat-ayat yang setelah aku coba pahami sejauh yang aku bisa, aku nggak mau ngikutin gitu, aku ambil jarak, yang kayak gitu sih prosesnya. Nggak mau ngikutin isi Al-Quran ya. Lama-kelamaan semakin
Jadi dia memang tidak mau mengikuti isi Al-Quran, teman-teman ya. Kalau dia menemukan satu konsep di dalam Al-Quran, baik itu yang berupa perintah, anjuran, atau hukum, atau seperti apa gitu. Jadi Kumaila ini tidak mau mengikuti itu, teman-teman. Allahu Akbar. Distant sama. Betul, betul. Aku ngerasa ini tidak sejalan dengan nilai yang aku bangun sendiri, jadi aku ambil jarak, dan lama-lama kayak jaraknya makin jauh, sampai ke titik aku melihat kitab suci itu sebagai manuskrip sejarah, bukan sejarah yang bersifat Astagfirullah. sejarah ya, manuskrip sejarah dalam arti peninggalan sejarah gitu, sebagai bukti bahwa Cuman hanya ada sebatas masa di mana sejarah ya. orang tuh percaya ini, gitu. Astagfirullah. Hal-hal kayak gini, narasi-narasi di sini. Jadi kayak artefak, aku ngeliat Quran sekarang tuh jadinya kayak Astagfirullah. jadi kayak artefak, aku ngeliat Quran sekarang tuh jadinya kayak artefak. Dan itu terjadi dengan perlahan ya, tidak dimotivasi oleh sekali lagi emosi atau apa ya. Betul. Jadi aku nggak ngalamin apa ya, kan ada nih orang-orang yang resah apa ya, mereka struggle sama imannya, ini imannya goyah terus gimana gitu. Nah, kalau aku kayaknya kegoyahan itu terjadi secara pelan tapi konstan. Maksudnya kan dari kecil pertanyaannya ada, tapi karena pengetahuanku terbatas, jadinya pertanyaannya di hold, tapi nggak aku lepas gitu. Maksudnya seiring aku bertumbuh, seiring aku lebih berpengetahuan, aku mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang aku punya, pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang aku dapat dari kitab suci. Jadinya Pertanyaan apa itu yang di hold? banyak biasanya sih karena Quran kan nggak disusun secara kronologis ya. Jadi aku suka ngerasa ini kok nggak nyambung sama ini kok nggak nyambung sama ini kok kontradiktif sama ini tuh maksudnya apa, kan banyak di Quran tuh banyak apa ya, pembahasan yang nggak literal. Nah ini tuh maksudnya apa yang gitu-gitu, atau konsep-konsep yang nggak jelas lainnya juga, maksudnya konsep-konsep abstrak kayak malaikat, jin, surga, neraka, arash, yang gitu-gitu juga aku hold gitu. Karena kan nggak tahu mau cari jawabannya gimana, dan semakin mencari jawaban kalau yang hal-hal kayak gitu ya, semakin mencari jawaban tuh semakin jawabannya semakin absurd gitu, tapi nggak memberikan aku kepuasan gitu. Mau jawabannya secanggih apa gitu, se-advance apa secara metaforis atau filosofis, kayaknya tuh susah gitu. Kayaknya emang aku bakat skeptis kayaknya. Bakat skeptis ya? Ya kayaknya deh. Soalnya emang sejujurnya ya, aku juga agak kesusahan untuk bisa khusyuk dan terhubung sama entitas yang kuasa gitu. Aku nggak bisa ngerasa kalau aku berdoa maka ada yang dengar, ada yang mengabulkan. Yang ada ketika berdoa, aku bakal mikirin kehendak Tuhan dalam hidupku tuh letaknya di mana gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah rantai konsekuensi itu tuh campur tangan Tuhan di mana? Maksudnya yang ada ketika berdoa, aku malah mempertanyakan itu gitu. Jadi aku nggak bisa khusyuk untuk terhubung sama sosok yang harusnya bisa aku jadikan pegangan untuk harapanku gitu. Ya itu sih, dan aku sejujurnya aku dulu waktu kecil sih aku merasa bersalah ya. Aku merasa berdosa karena harusnya aku tidak begini. Harusnya aku bisa apa ya? Bisa lebih khusyuk sih. Aku tuh iri loh sama teman-teman yang bisa khusyuk. Dan kalau misalnya tiap sholat tuh juga, kalau aku lagi berdoa ketika sholat, terus misalnya aku mikirin artinya, tapi nanti aku nanya kenapa aku harus spesifik berdoa seperti ini ketika di posisi seperti ini, terus setelah mengetahui fakta bahwa kebanyakan orang-orang yang sholat juga nggak tahu artinya sholat, terus aku jadi mikir kita tuh ngapain gitu, sholat tuh buat apa gitu. Terus aku jadi mikir kita tuh ngapain gitu.
Sholat tuh buat apa? Hal-hal kayak gitu sih Astagfirullah. yang bukan menggangguku dalam arti aku terguncang gitu ya. Cuman hal-hal kayak gitu tuh buatku konstan. Astagfirullahaladzim. Nah teman-teman, dari sini sudah dapat kita ketahui siapa sebenarnya Kumaila ini, apa tujuannya, apa kedoknya, dan dia sendiri yang membongkar kedoknya teman-teman. Ternyata dari komentar-komentar yang masuk di beberapa video kita sebelumnya, banyak komentar yang mengatakan Kumaila ini syahadatnya batal, keislamannya batal, bahkan ada yang mengatakan kalau Kumaila ini bagian daripada ateis. Nah, dari video yang barusan kita lihat, itu merupakan pertanda kalau Kumaila ini adalah bagian daripada kelompok ateis. Karena dia sendiri yang membongkar kedoknya, membongkar rahasianya, bahwa pemikiran Kumaila ini berubah gara-gara dipengaruhi oleh pemikiran Dawkins sebagai tokoh ateis yang sangat terkemuka, teman-teman. Jadi mulutnya sendiri yang membuka rahasianya, bahkan dia mengatakan dengan lantang kalau Al-Quran itu hanya sebatas buku dongeng saja, seperti itu. Ini sangat fatal sekali dan sangat berbahaya sekali pemikiran-pemikiran yang seperti ini, teman-teman. Dan juga terakhir dia mengatakan ngapain kita sholat kalau kita tidak tahu artinya. Maka pemikiran Kumaila ini sangat berbahaya sekali dan kita berharap semoga kita diberikan Allah perlindungan dari pemikiran-pemikiran yang berbahaya semacam ini. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu teman-teman semuanya? Silahkan tinggalkan komentar dan tanggapannya di bawah. Insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.